Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau ini Tuhan kasih proses hidup yang harus kami jalani untuk memurnikan iman kami nurut. Karena kami percaya Dia Allah yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan ciptaannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Anak-anak kami, Rinaldo, Ronald, Melissa, Melita, semuanya pelayanan. Semuanya ambil bagian dalam pelayanan, dan mereka nggak pernah bilang kalau hari Minggu libur apa. Pengen kayak teman-teman, nggak pernah bilang. Tapi selalu setiap pagi jam 5 udah gerusak-gerusuk itu kami dari rumah. Kadang sampai jam 10 malam atau jam 11 malam baru kami kumpul lagi di rumah. Mereka happy aja karena kami dukung. Prosesnya memang sangat sakit, saudara. Di rumah kami orang tua mendidik anak-anak kami untuk selalu berdoa, dan kami selalu berdoa berenam. Ada yang bermain musik, ada yang jadi WL. Tapi kejadian Melisa jadi 5, kejadian Melita jadi 4. Sangat sakit. Lingkaran kami jadi kecil. Tapi anak-anak tetap bilang, kita berjuang ya Mama, biar kita ketemu Kakak Dede. Karena kami percaya untuk apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Dia baik. Rancangannya pasti rancangan damai sejahtera. Cuma proses memang nggak gampang. Harus kami lalui. Dari segi ekonomi seperti kesaksian Melita, dari segi ekonomi sampai kami kekurangan bahkan minus. Kami tetap bilang Tuhan Yesus baik. Habis itu Melisa dibawa, kami tetap bilang Tuhan Yesus baik. Melita dibawa, kami tetap bilang Tuhan Yesus baik. Apapun itu, walaupun sangat sakit sebenarnya, sangat sakit. Tapi itulah hidup. Kami percaya emas itu dibakar, ditempah, biar dibentuk sesuai maunya Tuhan. Dan kami mau seperti yang maunya Tuhan. Kami mau. Dan saya percaya banyak orang tua di luar sana yang mengalami kami, bukan cuma kami. Pasti banyak orang tua. Yang selalu saya bilang sama mereka, banyak EDM saya bilang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lihat saya, 2 anak saya, yang dua-duanya pelayanan, Tuhan bawa secepat itu. Lihat saya, dan puji Tuhan mereka banyak bilang, makasih ya Mama Kembar, saya diberkati. Saya pikir mereka diberkati, tapi saya sakit ya Pak. Sakit banget. Itulah Tuhan. Dia memampukan kami untuk berjalan, untuk berdiri, dan untuk bersaksi hingga saat ini. Semua karena kebaikannya. Shalom Bapak Ibu. Menambahi kesaksian istri saya, kami ini orang tua dari Melisa Melita, dan saat ini kami menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi adapun itu semua, kami tidak mau menyaksikan kesedihan kami, tetapi kami mau menyaksikan yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami yang begitu pahit menurut dunia.
menambahi kesaksian istri saya tadi, bahwa tahun-tahun yang kami jalani ini sebetulnya tahun-tahun di lembah kekelaman. Sebagai manusia kami tidak bisa menjalani, tidak akan sanggup. Tapi kami selalu bergumul di rumah, baik kami berempat, baik pribadi, pas pribadi kami. Apalagi saya selalu saya bilang, kalau saya sudah rindu banget sama kita, saya bilang, saya tinggal saya di kamar, saya ke ruang tamu, saya jongkok, saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup jalan sendiri, saya nggak sanggup, saya nangis. Tapi nggak beberapa lama, hati saya dipulihkan Tuhan, ada kesukaan di sana yang nggak bisa saya gambarkan. Saya percaya Roh Kudus selalu ada untuk menolong kami, tetapi kami harus lebih peka. Dulu waktu Melisa Melita masih bersama-sama dengan kami, sama kakaknya, bilang Tuhan baik itu gampang sekali, enak. Karena apa? Semua ada. Kami tidak kehilangan. Tapi bukan saya bersyukur, tetapi saya tahu maknanya, mengucap syukur dalam segala itu, tahu maknanya. Oh, ini tuh tidak gampang. Mengucap syukur itu bukan dari mulut ternyata. Tuhan melihat hati. Mengucap syukur dengan mulut, dengan hati itu sangat beda. Kalau dengan mulut lepas selesai. Tetapi kalau dengan hati ada sukacita yang mengalir dari dalam. Yang saya yakin itu Roh Kudus yang buat kami kuat. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami kasihi, kami ada saat ini di sini bukan karena kami hebat, enggak, tapi karena Tuhan selalu hebat. Dalam pikiran kami, dalam tingkah laku kami, kami selalu mengandalkan, lebih lagi mengandalkan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Karena apa tadi ada, terima kasih banyak Bapak Gembala. Kami ada cerita sedikit tadi. Saya ceritakan sedikit. Semoga ini doa saya membagikan iman Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mengalami terpuruknya. Kehancuran, hancur dan hancur. Tapi kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami selalu berdoa, Tuhan pasti tolong. Waktu Melita masih bersama-sama dengan kami, saya itu selalu menemani dia kemana-mana untuk pelayanan. Dan kami tidak punya uang. Saya sendiri sebagai bapaknya nyari uang 10.000 aja setengah mati. Semua pintu tertutup. Saya banyak teman, saya banyak perusahaan, teman-teman saya semua tertutup. Tapi Tuhan mengizinkan saya untuk menemani Melita kemana-mana, biar papanya yang menemani. Tuhan rancangnya. Bukan saya bersyukur, enggak. Tapi begitu Melita pulang bersama Bapa di surga, Tuhan itu ajaib. Secara jasmani, pekerjaan saya dipulihkan. Tadi saya sudah cerita dengan Bapak Gembala. Tapi apa yang saya bilang? Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mencari uang lagi. Untuk apa ini? Pimpinan saya yang puji Tuhan yang begitu baik, menjadi fansnya anak saya, sangat baik, orang yang baik. Saya tidak melamar, tapi saya dipanggil. Dia bilang, mau nggak gabung lagi sama saya? Saya bilang, mau Pak. Saya difasilitasi, dikasih jabatan yang tinggi, dikasih mobil, apapun yang saya minta, dikasih. Tapi saya tahu diri. Cuma saya bilang, Tuhan ini untuk apa lagi? Saya minta ampun sama Tuhan, karena saya belum begitu mengenal, belum begitu tahu rencana Tuhan atas hidup kami. Yang saya sampaikan Bapak Ibu bahwa 1 Petrus 5 ayat 7 selalu saya pegang. Serahkanlah segala keputusan kepadanya sebab dia memelihara kamu. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung kami dan kami kuat. Ternyata firman Tuhan itu firman yang hidup. Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, sesakit apapun itu, dunia ini yang sementara, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia Allah yang hidup, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita. Saya tidak berkhotbah, tetapi yang saya alami bahwa hidup bersama Tuhan, berkat sukacita akan selalu melimpah atas hidup kita. Demikian kesaksian kami yang sangat singkat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang